Sekarang kita bahas tobat kepada Allah, yakni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah antara dia dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, berzina, berjudi, dan seterusnya. Ada urusan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tobat kepada Allah, cara bertobatnya syaratnya adalah lebih sedikit daripada tobat kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah harus kita hadirkan penyesalan akan dosa yang telah kita lakukan. Kalau orang tidak pernah menyesal, maka tidak akan bertobat dia. Bagaimana dia bisa bertobat kalau dia tidak menyesal? Karena tidak merasa itu dosa. Sehingga penyesalan adalah syarat untuk orang bisa bertobat. Sampai Nabi mengatakan, at-taubatu an-nadamatu, tobat itu adalah ya nyesal itu. Jadi nyesal itu sendiri tobat. Kemudian setelah itu, penyesalan itu ada tandanya. Penyesalan yang sesungguhnya akan berjanji dia tidak akan mengulang lagi kejadian. Berjanji. Kalaupun mengulang lagi itu bukan karena diniati dari awal, kepleset ya kesekian kalinya. Tapi dari awal sudah saya tidak ingin karena betul-betul saya menyesal dengan kejadian itu. Yang ketiga adalah langsung meninggalkan pekerjaan tersebut. Tidak ada orang yang bertobat ternyata dia masih berada di kumbang dosa tersebut. Ya, ini 3 syarat yang dihadirkan para ulama. Kemudian di situ ada syarat tambahan yang perlu, yaitu tafakkur ya. Tafakkur merenung tentang dosa. Bagaimana jika orang meninggalkan sholat, hukumannya di hadapan Allah. Pelaku zina dihinakan dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah orang mau tafakkur akan menghadirkan kesadaran akan dosa. Dan kesadaran akan dosa menghadirkan penyesalan tadi, syarat yang pertama. Jadi penyesalan itu sendiri, bagaimana orang bisa menyesal? Orang bisa menyesal kalau dia sudah pernah merenungi dosa-dosanya. Menyadari begitu besarnya, begitu mengerikannya hukuman Allah. Baru setelah itu dia akan menyesal. Setelah tafakkur sadar menyesal. Setelah menyesal, maka dia akan meninggalkan pekerjaan secara otomatis. Kalau penyesalnya sungguh-sungguh, kalau penyesalnya bohongan, dia tidak akan meninggalkan. Kalau nyesal tidak mau dia terjerumus di situ, dia akan meninggalkan al-iqla, meninggalkan menjauhi kemaksiatan tersebut. Kemudian setelah itu berjanji untuk tidak mengulang lagi. Kalaupun nanti terkepleset, itu adalah bukan karena diniati dari awal. Kemudian ada hal lain lagi setelah itu. Setelah kita bertobat, maka harus ada yang perlu kita tambahkan, kita hadirkan, yaitu merasa malu jika menyebut dosa itu kepada manusia. Tadi kepada Allah, tapi kepada manusia pun demikian. Hendaknya ditutup dosa tersebut kepada manusia. Jangan sampai kita berbangga kalau dulu pernah mabuk-mabukan, apalagi urusan zina. Zina harus ditutup. Zina harus ditutup. Maka siapapun, kalau kita melihat, siapapun dari kita yang melihat orang berzina, tolong bantu dia agar dia menutup aibnya. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, tutup. Tidak usah berterus terang. Dan tidak dianjurkan berterus terang biarpun untuk dicambuk. Tidak dianjurkan berterus terang biarpun untuk bertobat di dunia, yaitu agar dirajam. Datang kepada Nabi Ma'is berkata, ya Rasulullah, halaktu, aku hancur, terjerumus, waqad zanaitu, aku terjerumus dalam zina, ya Rasulullah, fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah, bersihkan, maksudnya pengen dihukum sampai mati. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya bersentuhan. Nabi tidak langsung menerima, sehingga para ulama mengatakan, kalau orang melakukan dosa kepada Allah seperti zina, tidak dihimbau, tidak dianjurkan untuk ikrar, ngaku kepada mahkamah, kepada hakim, untuk diberi hukuman. Maka lebih baik dia menyembunyikan kisah itu, seolah-olah tidak pernah melakukan, dan tidak cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Ini termasuk mempermudah tobat untuk orang tersebut. Kalau orang yang pernah melakukan zina misalnya, kemudian di masyarakatnya diketahui kalau dia melakukan zina, maka zina baginya sudah enteng. Karena apa? Namanya sudah rendah dengan zina. Sehingga dia tidak akan peduli lagi dengan zina. Pun orang sudah mengatakan, aku berzina, kenapa aku harus tahan-tahan zina? Tapi kalau masih kita jaga dia dengan kemuliaan, dia mulia, maka ketahuilah, dia tidak mudah, dan orang pun tidak ngerti kalau dia pezina. Sebab kalau sudah ada wanita pezina terkenal dengan perzinaan, maka laki-laki iseng pun, laki-laki hidung belang, laki-laki kotor, melihat dia dengan rendah. Mungkin akan menawarkan, mengajaknya. Iblis ada di hati wanita tersebut. Jadilah perzinaan lagi. Akan tapi kalau wanita tersebut tidak diketahui kalau dia berzina, maka orang pun tidak mengatakan dia berzina. Sehingga tidak mudah untuk menawarnya untuk diajak berzina. Sehingga dia lebih aman. Lebih dari itu nanti anaknya, keturunannya akan tetap terhormat. Maka perzinaan harus ditutup. Ini diantaranya cara tobat kepada Allah. Kalau ada orang mungkin diantara ada hamba yang kepleset dalam zina, tanda tobatmu adalah jika engkau malu tidak pernah menyebut kisah tersebut kepada bangsa manusia. Dalam keadaan apapun. Bahkan di saat mungkin ada seorang wanita yang mohon maaf telah terjerumus dalam zina, mohon maaf tidak perawan lagi. Kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki, jangan kau bercerita apapun dengan laki-laki. Berperanlah Anda seperti seorang perawan yang solehah.